Persiraja menggila, PSPS berjaya. Dua kata itu layak kita sematkan untuk kedua tim ini, yaitu Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru, yang mana mereka baru saja mengemas kemenangan penting atas tim tamu dan tim tuan rumah. Ini luar biasa performa daripada kedua tim Sumatera ini. Persiraja Banda Aceh mengandaskan perlawanan PSKC Cimahi, padahal mereka bermain sebagai tim tandang, tetapi berhasil mengalahkan PSKC Cimahi yang mana pernah mengalahkan PSMS di partai pembuka Liga 2 guys. Bahkan mengalahkan PSPS Pekanbaru juga. Nah, ini PSKC Cimahi merupakan tim kuat sebenarnya di grup A ini. Tetapi di hadapan Persiraja Banda Aceh seakan-akan PSKC Cimahi tak ada tak ada gaungnya. Tidak berdaya mereka di hadapan anak-anak Aceh guys. Dibantai. Bukan 1-0, bukan 2-0, tapi 3-0. Padahal PSMS nggak pernah cetak 1 gol pun lawan PSKC Cimahi kemarin, malah kalah 1-0. Begitu juga dengan PSPS Pekanbaru, kalah 1-0. Hanya Persiraja Banda Aceh yang berhasil mengalahkan PSKC Cimahi di Stadion Sijala Harupat dengan skor telak 3-0. Ini luar biasa, anak-anak Aceh betul-betul mengesankan permainan mereka bisa mengalahkan PSKC Cimahi. Ini tak lepas daripada peran siapa lagi kalau bukan mantan pemain timnas kita, yaitu Andik Firmansyah yang bermain cukup apik. Andik Firmansyah dalam beberapa pertandingan terakhir selalu mencetak gol. Baru saja kemarin dia mencetak gol juga ke gawang Sriwijaya FC dengan tendangan melengkungnya. Kali ini dia juga lagi mencetak gol melalui tendangan first time-nya. Tendangan geledeknya menggunakan kaki kiri. Seakan-akan Andik Firmansyah ini terlahir kembali guys. Serius. Setelah kita tahu Andik Firmansyah di beberapa musim terakhir itu seperti kehilangan sentuhannya. Tetapi dalam beberapa pertandingan di Liga 2 kali ini seakan-akan Andik Firmansyah berada di di masa atau di usia prime-nya. Kenapa? Karena dia sangat-sangat menonjol, betul-betul menunjukkan permainan yang cukup berkualitas. Bahkan bisa kita bilang Andik sebagai key player, pemain kunci daripada kesuksesan Persiraja Banda Aceh saat ini guys. Memang kalau kita lihat dari segi klasmen, Persiraja Banda Aceh masih tertinggal daripada PSPS Pekanbaru dengan satu poin. Tetapi Persiraja Banda Aceh masih menyisakan 1 pertandingan, yang mana jika Persiraja Banda Aceh berhasil menang di pertandingan itu, maka ia secara otomatis akan berada di puncak klasmen dengan keunggulan 2 poin. Nah, tetapi apakah anak-anak Aceh bisa meraih kemenangan? Nah, itu akan bisa terjawab di pertandingan selanjutnya. Oke, sebenarnya Persiraja Banda Aceh tidak hanya mengandalkan yang namanya Andik Firmansyah. Kali ini yang mencuri perhatian aku adalah legiun asing daripada Persiraja Banda Aceh. Siapa lagi kalau bukan Dery Korvi. Dery Korvi ini pengganti daripada Talgat Ulu kalau nggak salah ya. Dan aku rasa manajemen Persiraja Banda Aceh cerdas untuk memutus Talgat Ulu dan mengganti dengan Dery Korvi. Betul-betul Dery Korvi ini sebagai pembeda, karena proses golnya si Andik Firmansyah itu juga tidak lepas daripada gocekan Dery Korvi yang mengacak-ngacak lini pertahanan dari lini tengah menuju lini pertahanan, sehingga Andik Firmansyah bisa mencetak gol guys. Kemudian Andik Korvi ini juga sempat mencetak gol juga di menit 81. Sebelumnya ada gol bunuh diri, gol yang cukup konyol yang dilesahkan oleh pemain PSKC Cimahi, yaitu mungkin kesalahan daripada kiper yang gagal mengantisipasi bola passing daripada backnya. Nah, maka dari itu pun ketika 1-0 di menit ke-6, kemudian 2-0 di menit 20, Persiraja Banda Aceh seakan-akan sudah berada di atas angin dan sangat mudah untuk mengeksploitasi pertahanan PSKC Cimahi yang terkenal dengan bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik guys. Nah, itulah Persiraja Banda Aceh, betul-betul menggila di akhir-akhir pertandingan kali ini, selalu menang dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sama halnya dengan klub yang di musim lalu tidak tampil baik, yaitu PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru tahun ini betul-betul menunjukkan suatu perubahan yang cukup signifikan. Kita tahu di musim lalu bahkan mereka harus berjuang di zona degradasi dan beberapa di 5
3 pertandingan awal mereka juga tidak bisa meraih kemenangan. Ya bahkan sampai mereka memecat pelatih mereka dan menggantinya dengan coach Ridwan Saragi. Tetapi kali ini mereka sedang berada di puncak klasmen guys, dengan total 10 poin, mengemas 3 kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Ini merupakan torehan yang cukup baik untuk anak-anak Askar Bertuah, yang mana mereka punya misi untuk bisa promosi ke Liga 1. Jujur, untuk daripada PSPS Pekanbaru ini, permainan mereka cukup apik, cukup menghibur, cukup menyerang ala-ala total football. Ini tak lain dan tak bukan karena pelatih mereka, yaitu Coach Aji Santoso. Aku entah kenapa melihat Coach Aji Santoso ini melihat hal yang positif untuk PSPS Pekanbaru. Memang beda ya jika sebuah klub itu dilatih dengan pelatih kelas Tarkam, pelatih yang biasa aja, atau pelatih yang betul-betul luar biasa. Dan Coach Aji merupakan salah satu coach atau pelatih yang luar biasa menurut aku, yang sudah menangani Arema dengan Persebaya Surabaya. Nah, Coach Aji Santoso ini punya standar tinggi untuk pemain-pemainnya. Untuk skema permainan juga punya standar tinggi. Maka dari itu dia juga tidak hanya bagus untuk masalah skema, tetapi juga untuk mengangkat moralitas atau pada mentalitas pemain yang ia miliki. Terbukti pemain-pemain yang musim lalu itu bapuk kayak Ilham Fatoni, malah di musim ini Ilham Fatoni itu bisa kita bilang musim gacornya guys. Musim gacor, musim yang cemerlang lah bagi striker lokal kita ini, Ilham Fatoni. Ilham Fatoni ini kan mantan striker PSMS juga saat itu guys. Nah, tetapi selain daripada Coach Aji Santoso yang betul-betul cemerlang untuk meracik tim ini guys, dengan skema-skemanya, aku sangat tertarik dengan 3 pemain PSPS Pekanbaru. Bisa kita bilang ini trio menakutkan ala PSPS Pekanbaru. Ini mirip dengan trionya Muhammad Salah, Sane dengan Firmino guys. Ada John Mena, baru ada juga Ilham Fatoni, dan terakhir adalah top skor mereka, siapa lagi kalau bukan Omid Popalzai. Omid Popalzai ini gila gacor benar. Kita tahu dia kemarin baru cetak hat-trick. Kali ini dia juga mencetak gol lagi yang memanfaatkan umpan Ilham Fatoni. Dan yang menariknya adalah gol PSPS Pekanbaru ini betul-betul hasil daripada kerja sama tim yang cukup apik guys. Seakan-akan mereka itu sudah tahu satu sama lain di mana posisi mereka meskipun tanpa melihat. Itu terbukti daripada gol pertama dan kedua guys. Gol pertama dari Ilham Fatoni, itu golnya tidak lepas daripada peran daripada John Mena, yang mana memberikan umpan tarik kepada Ilham Fatoni yang sudah kosong guys. Di situ aku sangat salut dan sangat respect kepada John Mena yang tidak egois untuk memaksakan sehingga bisa tidak gol ya. Kalau misalnya dia tendang kan bisa aja tidak gol karena dia sedang diapit dan juga kiper sudah maju. Otomatis ruang yang tersedia tinggal sedikit. Tetapi John Mena ini dia memilih untuk mengumpan karena ia tahu Ilham Fatoni memiliki peluang lebih besar untuk mencetak gol guys. Dan terbukti Ilham Fatoni pun sukses mengkonversi peluang emas itu menjadi 1-0. Nah, di babak di menit selanjutnya Omid Popalzai menggandakan keunggulan. Nah, Omid Popalzai menggandakan keunggulan ini juga hasil skema permainan yang cukup apik dari 3 pemain ini. Di mana John Mena menggiring bola dari sayap kiri, kemudian ia memberikan umpan di sana, crossing, dan di situ ada siapa lagi kalau bukan Ilham Fatoni memberikan umpan passing yang cukup ciamik guys melalui tumitnya, yang mana di situ langsung diserbu oleh Omid Popalzai. Omid Popalzai ini punya jiwa insting yang cukup tajam. Ditambah lagi dia ini punya pengalaman bermain di timnas Afghanistan. Jadi wajar jika ia sangat menonjol. Ia seorang pemain timnas Afghanistan, dan betul saja ia sudah menjadi top skor untuk klubnya guys. Luar biasa pemain ini. Di musim lalu tidak terlalu menonjol, tetapi di musim ini luar biasa. Maka dari itu terima kasih kepada Coach Aji Santoso yang sudah mendidik, memoles para pemain PSPS Pekanbaru sehingga PSPS Pekanbaru terlihat lebih garang, lebih beringas di musim ini guys. Nah, inilah dia 2 tim yang saat ini sedang berada di masa jaya-jayanya, yaitu PSPS Pekanbaru dan Persiraja Banda Aceh. Bagaimana dengan PSMS? PSMS masih tertahan di peringkat ketiga.
karena kemarin gagal menang lawan FC Bekasi. Tapi tak apa, PSMS nanti akan melawan Dejen FC. Semoga aja bisa berhasil menang dan bisa mencuri poin penuh di 2 laga away menghadapi Dejen dan Sriwijaya FC dan bisa meraih puncak klasmen. Sukses untuk Persiraja Banda Aceh dan sukses untuk PSPS Pekanbaru. Semoga konsisten dan at least setidaknya ada satu tim Sumatera yang bisa lagi berlaga di Liga 1. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.